Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Supriyanto Cah PCT channel. Mugi-mugi Anda semua bahagia, sehat walafiat. Amin, amin. Ini saya masih agak bindeng. 2 hari kemarin sampai kerokan karena badan tiba-tiba batuk. Jadi penyebab utamanya karena saya overload ya. Overload bergerak. Kaget badannya. Jadi pada saat nginep di hotel kemarin saya tuh renang. Udah lama nggak renang lama. Habis renang langsung dihajar main barbel. Jadi totalnya bisa 30 menit atau mungkin 20 menit lebih lah. Nah, ternyata badan kaget. Lanjut, waktu itu kan masih nginep lagi, jalan lagi di Taman Mini, terus di sana pun juga saya langsung hajar lagi pas siangnya untuk olahraga lagi di fitness centernya. Saya naik treadmill teman-teman. Nah di situ baju saya nggak bawa ganti banyak, jadi baju yang saya buat treadmill ya saya pakai lagi sampai pulang. Sepertinya habis treadmill itu saya basah kan, terus pakai terus sampai kering, jalan. Bajunya juga bukan baju yang seperti biasa yang tipis yang saya biasa pakai, yang airism gitu teman-teman. Dan ternyata di jalan masih aman-aman, pas sampai rumah udah mulai agak kok nggak nyaman, akhirnya agak batuk. Dan saya hajar terus minum jahe segala macem, nggak kena. Saya ajak angkat barbel masih nggak kena juga. Dan kemana akhirnya saya minta tolong Mbak Sutin untuk ngerokin badan. Pelajarannya teman-teman, ya pembelajarannya adalah sesuatu itu kita kalau memang bukan bukan habit kita, bukan kebiasaan kita tuh perlu proses. Nah olahraga pun kalau main hajar aja bisa tumbang juga. Jadi saya dulu awal-awal contohnya saya ini ya bisa tumbang seperti ini. Walaupun nggak parah-parah banget itu, cuman badan kemarin nggak enak banget, pegel gitu. Punggung, pundak kiri saya, waduh, pas lagi mau tidur itu tak suruh nonjok-nonjokin bunda. Kalau nggak saya tonjok-tonjokin, wah gila, nyuri gitu. Karena mengkaget, karena udah lama nggak berenang itu kayaknya. Terus barbel juga pas di hotel itu saya juga naik teman-teman. Yang biasanya 5 kilo jadi 6 kilo dan pergerakannya kan lumayan lama. Nah ini pembelajarannya bahwa olahraga pun bisa bikin badan kita tumbang pada saat melebihi kemampuan yang kita bisa gitu. Jadi sobat-sobatku, apapun itu aktivitasnya, kita tuh manusia biasa, tidak bisa main gias tanpa proses. Jadi nikmati, cintai prosesnya alon-alon. Kalau kita mampunya di 50, ya jangan sampai 100 langsung gitu. Naiklah pelan-pelan dan berproses. Itu yang saya dapat pembelajarannya. Apapun itu. Nah, yang setelah itu yang perlu diteruskan adalah continuity, istiqomah teman-teman. Saya itu termasuk orang yang pas-pasan ilmunya, kemampuannya, terus ya duitnya gitu, tapi ya continuein aja. Setelah saya perjalanan kehidupan saya sampai detik ini di usia 45 menuju 46 ya, yang saya pahami bahwa apapun itu ya wes cuman jalanin aja secara kontinu. Lama-lama pasti kok ada hasilnya. Memang nampaknya pelan, nampaknya lambat dibandingkan orang lain kok bisa sukses manusia. Karena setiap kita itu berbeda teman-teman. Sudah sunatullahnya sama Gusti Allah, kita tuh diciptakan berbeda. Dan justru itulah keunikannya. Justru disitulah nampak kemahal luar biasaannya Gusti Allah. Kalau kita semua bikin sama lah, apa bedanya? Jadi tidak menarik. Dunia ini tidak akan hampa, bahkan dunia ini bisa mati loh, bisa tidak bergerak. Karena apa? Udah nggak ada yang menarik gitu, karena nggak ada pembeda. Menarik itu kan karena berbeda. Nah, hal-hal kayak gini, hikmah-hikmah sebenarnya saya coba renungin, saya dapatkan ya sampai detik ini seperti itu. Jadi teman-teman yang masih misalkan kok aku di bawah terus itu, kok susah terus, wes toh, ojo ngeluh, ojo syukuri, dan itu semua anugerah. Karena Gusti Allah menciptakan itu supaya kita pasti akan ada arahnya. Contohnya kok saya tuh jualannya sulit ya, sebenarnya ada hikmah di baliknya supaya saya belajar.
Dari kesulitan itu kita syukuri, kita cari jalan keluarnya. Di situ pasti ada pembelajarannya, ada ilmu-ilmunya. Dan bisa jadi nih, bisa jadi juga kita gelutin di hal itu terus, tapi kok gak iso-iso. Nah, bisa jadi itu cuma ujian kita untuk dibukakan dengan jalur yang berbeda. Nah, ini realita, Bu, kawan. Nah, contoh juga misalkan kita mau investasi ya. Investasi itu kan, namanya investasi kan perlu duit, teman-teman. Perlu modal. Nah, untuk modal, cara barbarnya saat ini apa? Utang. Nah, itu resikonya juga tinggi. Apalagi utang berbunga, apalagi dalam Islam, utang yang berbunga sebaiknya dihindari karena mengandung riba. Sebenarnya kenapa kok riba itu dihindari? Ya karena mumet, guys. Karena mumet, karena utang yang ada bunganya itu bikin gila. Bikin, apalagi yang kadang-kadang sekarang kan yang lagi rame itu pinjol, peminjaman online itu gendeng itu. Ini kita lagi ngapa-ngapain dibombardir loh. Saya nonton apa, pinjol dong, nongol cepet. Iya, pengajuan dapat cair 50 juta, edan. Enak ya dapat 50 juta, kok gampang banget gitu. Enak, tapi hal-hal yang mudah itu membuat kita gendeng gila, karena balikin gak gampang. Apalagi kalau telat denda, dan biasanya dendanya gila-gilaan. Nah, contoh nyata juga nih, saya tuh lagi belajar bikin konten lagi tentang investasi, teman-teman. Saya pun juga nggak konsisten gitu, berat itu konsisten ternyata. Nah, yang saya investasi apaan? Saya bikin konten setiap hari 10.000, dan nanti setelah dapat bisa membeli untuk emas, akan saya belikan emas batangan untuk 2 gram gitu. Itu perlu berapa bulan gitu, saya ingat saya itu bisa 3 bulan atau 4 bulan, apa malah 7-6 bulan ya. Karena misalkan sebulan 30 kali 6 berapa, misalkan ya, 30 kali 6 kali 6 180 kali 10.000, mungkin 5 bulan kali 5 kali 30, 150 kali 10.000, 4 bulan 4 kali 30, 120. Ya mungkin 3 bulan setengahan, guys, untuk bisa dapat investasi, bisa beli emas 2 gram. Tapi untuk mengkontinukan itu ternyata kadang-kadang susah. Wah, iya nggak ada duit 10.000 nih, nanti. Dan ternyata apa, setelah kemarin saya cek lagi udah sebulan loss. Saya baru bisa ngumpulin 50.000, berarti cuma sekitar 5 harian, dan sebulan loss. Nah, ini kan waktu berjalan begitu cepat. Kadang kita tuh merasa lama gitu, tapi tiba-tiba satu titik kita merasa kok cepat banget ya. Sekarang udah 2024. Nah, ini teman-teman. Jadi mental untuk continuity istiqomah ini memang berat, tapi harus dihajar, masih coba. Kalau enggak, kita ya akan terus hidupnya gini-gini terus gitu, nggak bisa berubah, nggak bisa bertumbuh. Dan kita juga harus belajar terus mempraktekkan. Belajar terbaik adalah praktek yang nyata gitu. Kalau belajar cuma baca buku tanpa praktek, ya zong, tanpa dipraktekkan ilmunya. Pokoknya selagi kita masih diberikan kesempatan, bisa berpikir, bisa bernafas, gaspol. Gaspol ini bukan berarti kita habis-habisan, sesuaikan dengan kemampuan, dan jangan sampai tumbang seperti saya ini gitu ya. Jadi continue, istiqomahin segitu aja urip, sambil mesem guyu kalau jare Gus Bah, ya waya ngopi-ngopi gitu. Ngeteh-ngeteh, tapi ojo dihajar-hajar juga, bahaya. Kalau makanannya udah kurang sehat ya jangan diikutin. Makan yang sehat, kantor Zaidul Akbar ikutin, ustadz siapa, dokter siapa, kalau emang baik-baik ikutin. Apalagi zaman now memang pola kehidupan, pola makan itu luar biasa pilihannya, tapi ujung-ujungnya jadi sumber masalah penyakit. Ya si roh kita, guru kita, role model kita itu ada sebenarnya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana beliau menjaga pola makan, makanannya seperti apa, tidur beliau seperti apa. Tidur beliau habis sisa tidur, tapi sepertiga malam berdiri untuk sholat tahajud. Untuk apa? Kalau yang saya pahami, dengan pasrah, bermohon, meminta ampun dosa-dosa, kesalahan, segala macam di sepertiga malam, yang terjadi apa? Mental health kita tinggi, guys. Jadi stres,
galau itu menurut saya bisa benar-benar drastis turun, bahkan bisa nggak ada gitu pada saat memang bisa mengikuti Kanjeng Nabi. Benar-benar sepertiga malam itu bisa berdiri, bermohon, bermunajat, apapun problem kehidupan kita benar-benar curahkan di situ dan pasrah aja bahwa Gusti Allah yang ngatur ini semua gitu. Dan pada saat kepasrahan titik zero itu udah ya hakul yakin aja semua itu karena Gusti Allah maka hidup kita insya Allah tenang bro. Tenangnya pakai bingit itu. Hakul yakin itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi usia 30 plus itu teman-teman. Salah satu sos yang membuat kita tumbang, yang membuat kita sakit adalah pikiran atau stres. Maka menurut saya bahasa lost doll itu bukan berarti kita tanpa rem gitu ya, tapi ya ikhlasin aja lah gitu, jalanin aja tapi tetap bergerak, tetap melakukan something, doing something, tetap belajar, tetap improve. Karena teman-teman ingat lagi, manusia itu nggak bisa langsung gaspol. Misalkan nih teman-teman ikut seminar yang bisa menghasilkan ratusan juta, nggak mungkin loh bisa sehari langsung jebret-jebret seperti itu. Karena yang manusia itu butuh proses, butuh paham, butuh perjalanan itu alon-alon, nggak bisa langsung sat-sat. Nah, ya kalaupun bisa ya pasti akan menyebabkan hal-hal yang di luar habit, yang bisa jadi kayak saya ini kadang-kadang bisa jadi flu, jadi batu gitu, bisa kuat cuman ya efeknya itu mampu nggak menjalaninnya gitu, pasti akan ada luka sakit karena di luar kebiasaan, di luar habit. Oke teman-teman, nah itu cerita pagi saya di pagi ini. Moga-moga ada pembelajaran yang bisa diambil. See you next video. Moga-moga semua sobat-sobatku terus bisa belajar unlimited. See you. Kita tetap bermanfaat ke semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.